Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pewarnaan graf. Nama saya Salsabila Mutakin, NIM 1924 10103079, dan teman saya Muhammad Aldi Dwi Prasetyo, NIM 1924 10103043. Oke, lanjut. Di sini kami akan mempresentasikan pewarnaan graf, yaitu pewarnaan titik saja. Gitu. Lanjut. Pewarnaan titik di sini dibagi menjadi 3 ya, ada 3 subbab. Yang pertama batas bawah dan batas atas bilangan kromatik, yang kedua bilangan kromatik keluarga graf khusus, yang ketiga graf kritis. Lanjut. Oke, apa itu pewarnaan titik? Kalau secara formal, pewarnaan titik dalam kolom vertex coloring dalam sebuah graf didefinisikan sebagai berikut. Pewarnaan K dari graf G merupakan pemetaan C 2V kurung lorong 1,2, titik K, di mana V adalah himpunan titik dari graf G dan CV disebut warna titik dari V. Sedemikian hingga CO tidak sama dengan CV untuk setiap sisi UV pada G. Jadi pewarnaan titik ini ya titiknya diwarnai. Pada graf itu titiknya diwarnai, dan setiap titik yang bertetangga atau berhubungan warnanya tidak boleh sama gitu. Lanjut. Dalam pewarnaan titik terdapat pewarnaan sempurna, tidak sempurna, dan bilangan kromatik. Nah, apa itu pewarnaan sempurna? Pewarnaan sempurna itu balik. Oke. Pewarnaan sempurna itu seperti di contoh ya, yang di tengah itu, yang di tengah. Jadi setiap titik yang sudah saya sebutkan tadi, setiap titik yang berhubungan itu warnanya tidak sama, jadi disebut pewarnaan sempurna. Dan kalau pewarnaan titik tidak sempurna, ada salah satu atau salah dua titik yang warnanya sama gitu. Untuk pewarnaan kromatik, bilangan kromatik, apa itu bilangan kromatik? Itu warna titik pada sebuah graf yang paling sedikit. Jadi perbedaannya itu yang di tengah sama yang di sebelah kanan. Kalau yang di tengah pakai 4 warna, dan yang di kanan itu cuma pakai 2 warna. Jadi yang disebut bilangan kromatik pada sebuah graf di 3 ini itu yang paling kanan, jadi 2 gitu. Next. Oke, secara umum bilangan kromatik dari sebuah graf G bisa dilihat dari subgrafnya atau derajat titiknya. Subgraf yang termuat dalam graf G dapat dijadikan acuan untuk menentukan batas bawah bilangan kromatik dari graf G tersebut. Yaitu jika H adalah subgraf dari G, maka XH lebih kecil atau sama dengan XG. Untuk mengetahui batas bawah, sebagai contoh, graf G pada gambar 6.4 di bawah ini memuat subgraf yang isomorfis dengan graf lengkap K4, sehingga batas bawah bilangan dari graf tersebut ada 4, yaitu XG lebih besar atau sama dengan X K4 sama dengan 4. Namun demikian, graf G tersebut tidak mungkin dapat diwarnai dengan 4 warna, karena ada titik yang bertetangga dengan titik-titik pada kedua subgraf K4, sehingga harus menggunakan titik kelima. Jadi bilangan kromatik dari graf G adalah 5, yaitu XG sama dengan 5. Jadi di situ kan kalau dari subgrafnya, dari prisma itu yang kiri dan kanan itu bisa menggunakan 4. Bilangan kromatiknya itu 4. Tapi karena ini ada tambahan titik di bawah itu, jadi harus menggunakan 5 bilangan kromatik. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Batas bawah dan batas atas bilangan kromatik. Untuk batas atasnya tadi kan batas bawah. Untuk batas atasnya, misalkan dia adalah graf terhubung yang bukan graf lengkap dan graf sikel ganjil, jika kita sebut aja sigma ya, segitiga lah, kita sebut aja segitiga. Jika segitiga adalah derajat terbesar dari titik G, maka XG lebih kecil sama dengan segitiga. Gambar 6.5 menggunakan contoh bilangan kromatik dari sebuah graf G
yang ditentukan dengan menggunakan graf batas bawah dan batas atas. Ini teoremanya Brook. Graf tersebut menggunakan subgraf yang isomorfis dengan graf lengkap keempat, sehingga XG lebih besar sama dengan X keempat sama dengan 4. Sedangkan derajat terbesar segitiga tadi dari titik pada graf G adalah 4, sehingga XG lebih kecil atau sama dengan segitiga sama dengan 4. Dengan demikian bilangan kromatik dari graf tersebut adalah 4, yaitu XG sama dengan 4. Lanjut ya. Bilangan kromatik keluarga graf khusus. Jadi ada graf-graf khusus yang bilangan kromatiknya itu mudah untuk kita ketahui. Yang pertama, graf lengkap Kn dengan n titik untuk n lebih besar sama dengan 1, memiliki bilangan kromatik n, yaitu bilangan kromatik itu kita sebut aja X dalam kurung Kn sama dengan n. Jadi kalau graf lengkap itu kan semua titiknya terhubung. Karena di sini contohnya ada 5 titik, jadi bilangan kromatiknya 5 karena semua titiknya terhubung agar setiap warnanya tidak sama. Lanjut. Yang kedua ada bilangan kromatik dari graf dua partisi lengkap Km, N untuk M, N lebih besar sama dengan 1 adalah 2, yaitu X bilangan kromatik dalam kurung Km, N sama dengan 2. Kenapa kok 2? Karena graf dua partisi itu terhubung antar titik kiri dan kanan, dibedakan kiri dan kanan. Jadi setiap baris kiri dan kanan terhubung, tapi dari kiri dari atas ke bawah itu tidak terhubung. Jadi hanya membutuhkan 2 warna saja. Jadi bilangan kromatiknya 2. Lanjut. Selanjutnya ketiga, graf pohon T dengan N lebih besar sama dengan 2. Titik adalah 2, yaitu bilangan kromatik Tn sama dengan 2. Kenapa kok 2? Ini sebenarnya sama kayak sebelumnya, bilangan graf partisi tadi. Kenapa begitu? Karena pohon sama aja, sama kayak gitu. Konsepnya sama. Jadi cuma butuh 2 warna saja. Jadi bilangan kromatiknya sama dengan 2. Lanjut. Nah, ini yang keempat yaitu graf sikel Cn dengan n lebih besar sama dengan 3. Titik mempunyai bilangan kromatik yang berbeda untuk n genap dan n ganjilnya, yaitu XCN sama dengan 2 untuk n genap dan XCN sama dengan 3 untuk bilangan ganjil. Yang kelima yaitu pewarnaan titik dari graf roda Wn dengan n lebih dari sama dengan 3 titik. Tepi dapat menggunakan pewarnaan titik pada graf sikel dengan menambah suatu warna lain untuk titik pusatnya, seperti pada contoh gambar 6.11, di mana satu titik digunakan untuk menambah warna. Nah, yang kelima yaitu graf, dan yang terakhir adalah graf kritis. Sebuah graf dikatakan sebuah graf kritis atau critical graph apabila untuk setiap subgrafnya sejati H dari graf G yaitu H tidak sama dengan Q, berlaku untuk XH kurang dari XG. Contoh graf kritis adalah graf lengkap Kn untuk setiap n lebih dari sama dengan 2. Contoh lain dari graf kritis adalah graf yang ditunjukkan pada graf 6.4. Karena setiap dipilih subgraf sejati selalu menghasilkan bagian kromatik kurang dari 4. Selain dari kekritisan subgraf adalah bahwa setiap graf G memuat subgraf H yang kritis sedemikian hingga X H sama dengan XG. Secara garis besar pembuktian sifat ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jika graf G kritis, maka pernyataan tersebut adalah benar untuk subgraf H sama dengan G. Jika graf G tidak kritis, maka terdapat sebuah subgraf sejati H1 dari G dengan 1 sama dengan XG. Jika H1 kritis, maka pembuktian selesai dengan mengambil H sama dengan H1 dengan XH2 sama dengan XH1 sama dengan XG. Karena G merupakan graf berhingga, maka keadaan ini bisa berlanjut sampai mendapatkan subgraf sejati HK sedemikian hingga HK kritis. Dengan demikian H sama dengan H. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.